warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Cahya Andini dengan NIM 191141046. Saya berasal dari kelas Psikologi Islam 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam sebagai nilai akhir semester yang diampu oleh Ibu Dian. Nah, dua pertanyaannya diantara lain yang pertama itu peran penting dinasti Utsmaniyah, Syafawi, dan Mughal, serta harapan perkembangan Islam yang akan mendatang itu seperti apa. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kondisi perkembangan Islam di tempat tinggal saya. Nah, saya akan menjawab dari soal yang pertama dulu. Yang pertama itu peran penting dinasti Utsmaniyah, Syafawi, dan Mughal itu ada 5 poin. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang ketiga itu perpustakaan, yang keempat itu pesantren, dan yang terakhir atau yang kelima itu bidang politik. Nah, untuk pendidikan sendiri pada Mughal itu dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar sendiri itu pendidikan yang pada bidang ilmu yang dipelajari itu pendidikan pendidikan agama, Yang kedua itu pendidikan lanjutan atau madrasah, yaitu bidang ilmu yang dipelajari itu pendidikan moral. Yang ketiga itu pendidikan lanjutan atau universitas, yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang ilmu profesi atau ilmu khusus seperti tafsir Al-Quran, ilmu hadis, falsafah, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, bangsa Turki sendiri itu merupakan bangsa yang heterogen yang terdiri dari beberapa suku, etnis, dan agama. Nah, tidak lain di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang heterogen karena terdiri dari beberapa suku dan ras serta adat istiadat yang berbeda setiap daerahnya. Nah, misalnya itu kalau di Jawa ada pelajaran tentang bahasa Jawa yang mempelajari tentang bahasa serta kebudayaannya yang dipelajari dari tingkat SD dan sampai tingkat SMA atau SMK. Nah, yang ketiga itu perpustakaan. Pada masa dinasti yang dulu itu, Akbar yang dikenal seorang raja yang penggemar membaca dan mengoleksi buku. Pada masa itu ia banyak mengumpulkan koleksi buku-bukunya yang pada masa itu juga terjemahan sudah diterbitkan sebagaimana yang ada pada perpustakaan itu. Waktu dulu itu ada Alkisah, buku yang Mahabharata dan Ramayana yang dibuat dari Badayuni, dan kitab Injil ke bahasa Persia. Nah, sekarang juga di Indonesia atau di negara lain perpustakaan itu dapat dijumpai di mana-mana, terutama di tempat pendidikan. Nah, untuk tingkat SD, tingkat SMP, SMK, serta kuliah, bahkan di Indonesia sendiri itu terdapat taman baca dan disediakan perpustakaan untuk warganya yang memiliki hobi membaca serta menambah wawasan ilmu yang di luar pendidikan, maksudnya itu yang di luar kayak jam sekolah, jadi sehingga anak-anak atau remaja-remaja bisa meluangkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan tersebut. Nah, semakin majunya zaman yang semakin modern, juga terdapat perpustakaan online. Nah, yang ketiga itu pesantren. Pesantren sendiri itu yang dipimpin oleh seorang ulama atau wali. Nah, pesantren sendiri yaitu pusat studi Islam yang dinilai sangat baik, yang mempelajari dalam tata krama, cara attitude yang baik gimana, yang jelek gimana, dan dalam pesantren itu ilmu yang dipelajari juga ilmu pengetahuan yang misalnya sistematika, mantik atau logika. Nah, filsafat dan tafsir Quran, tafsir fikih, dan lain-lain. Nah, di pesantren sendiri itu diminati oleh siapapun yang ingin mencari ilmu dan
mengabdi kepada pesantren tersebut, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak pesantren di daerah-daerah tertentu, bahkan pelosok desa pun sudah terdapat. Untuk pesantren yang tua, misalnya itu Tebu Ireng, Pelosok, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir atau poin 5 yaitu bidang politik. Nah, pada dinasti Syafawi, pengadministrasian terpusat untuk memudahkan pengambilan keputusan, sama halnya di Indonesia dengan sistem perdalian atau pemusatan pemerintah, sehingga kemudian memusat pada pemerintah pusat. Misalnya pemerintah desa ke pemerintah pusat itu memerlukan beberapa tahap kepemerintahannya. Nah, untuk harapan perkembangan Islam ke masa yang datang, menurut saya itu semoga semua poin, baik itu pendidikan, ilmu pengetahuan, perpustakaan, pesantren, dan bidang politik di Indonesia sendiri itu dapat maju, dapat berkembang secara pesat. Dan untuk pendidikan pesantren dan ilmu pengetahuan kebudayaan bidang politik sendiri itu menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik dari sebelumnya, seperti terhindarnya korupsi. Untuk pendidikannya itu lebih mengutamakan moral, attitude kepada siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih patut dihargai. Maksudnya gini loh, pada zaman sekarang itu banyak anak-anak remaja yang menyepelekan attitude-nya kepada orang tua, sehingga kita sebagai remaja juga saling mengingatkan untuk berattitude dengan baik. Dan pesantren sendiri juga harapannya itu mengajarkan ilmu-ilmu yang dapat membantu sebagai pesangon untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya dengan baik. Saya kira seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua itu bagaimana kondisi perkembangan Islam di tempat saya tinggal. Nah, menurut saya perkembangan Islam di desa saya itu sangat baik, karena masih adanya kegiatan Islam atau kegiatan yang mengatasnamakan Islam itu masih sangat sering dilaksanakan, seperti jamiahan, kegiatan organisasi IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan lain sebagainya. Nah, tak luput juga gerakan-gerakan seperti itu, organisasi yang IPNU, IPPNU, GP Ansor, Jamiahan, Fatayat, Muslimat NU, itu tak di pengikutnya itu baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja. Nah, untuk di wilayah saya sendiri itu pendidikannya itu masih komplit, yaitu ada TK, SD, MI. Untuk jenjang madrasahnya itu ada madrasah sanawiyah, ada madrasah ibtidaiyah, dan ada madrasah yang itu sekolah yang sore, MDA, Dinia, ada TPQ. Terus untuk setiap hari minggunya itu dilakukan untuk kegiatan IPNU dan IPPNU yang diikuti oleh remaja. Dan untuk setiap hari Jumat itu ada jamiahan, baik itu ibu-ibu yang usia setengah tanggung, maksudnya itu umur kayak 20 sampai 40-an. Terus yang kedua itu ada yang hari Jumat juga, tapi diikuti para ibu lebih tua, misalkan nenek-nenek. Nah, untuk yang hari Minggu juga ada, itu Fatayat. Nah, yang hari Selasa juga ada, Senenan, Selasanan, Rabuan, Kamisan. Nah, di desa saya cukup banyak sih ya, alhamdulillah perkembangan Islamnya cukup baik. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon koreksinya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.